Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas prospek saham Indika Energi. Harganya udah turun banyak ya dari harga tertingginya kemarin di 3.000, hampir mendekati 3.400. Apakah waktunya akumulasi dengan harga sekarang? Kita lihat prospek saham Indika Energi. Indika Energi ini yang menurut saya yang menarik adalah anak usahanya. Jadi anak usahanya sangat banyak ya. Di sini kita lihat nih, Indika Capital ini dalam bentuk USD itu 171 juta asetnya. Nah, ini Indika Capital PTE-nya jadi 1,2 miliar, itu kan 1 miliar dolarnya aja udah 15 triliun ya. Belum ini Indika Energi kapitalnya, asetnya 1,2 miliar juga. Kalau yang gede-gede ditambah ini kan udah 30 triliun lebih ya. Nah, 16, 19, ujung-ujungnya 68. Jadi Indika Energi ini adalah holding, jadi perusahaan investasi ya di berbagai bidang energi, dan target Indika Energi ini adalah pendapatannya 50% non batubara. Labanya untuk kuartal 1, nah ini market cap-nya 10 triliun, labanya di kuartal 1 895 miliar ya. Kalau misalkan 900 miliar, berarti kalau misalkan labanya stagnan per kuartal ini, labanya bisa kan 900 kali 4 berarti 3,6 triliun. Dengan market cap 10 triliun, laba ya kita hitung 3,5 triliun lah, karena ini kan 900 miliar kurang. Dengan berarti kan labanya ROE-nya 35%. Tapi di sini ROE-nya 18%. Kemarin rutin membagikan dividen ya. Absennya hanya kemarin 2021 pas corona. Saya pribadi jika ingin hold saham jangka panjang, itu saya menuliskan alasannya. Ini saya tulis di catatan alasan saya, alasan Indika Energi. Jadi alasan Indika Energi ini memiliki Kideko Jaya Agung ya. Sahamnya, dia kepemilikan sahamnya 91%. Itu Kideko itu tambang batu bara terbesar ketiga di Indonesia. Dan Kideko ini memiliki cadangan terbukti 550 juta ton dan resource-nya 1, miliar ton. Jadi cadangan terbukti itu jadi dari tambang itu yang sudah terbukti ada batu baranya 550 juta ton. Dan kemungkinan ada batu baranya itu 1, miliar ton. Seperti PTBA ya. PTBA itu dia memiliki cadangan terbuktinya 1,3 miliar ton ya. Dan resource-nya itu sekitar 8,4 miliar ton kalau nggak salah. Jadi cadangan PTBA itu sebenarnya lebih banyak. Cuma ya, PTBA itu kan lebih ke tambang batu bara ya. Sedangkan emang dia juga punya pembangkit listrik, dan mulai diversifikasi juga ke energi ESG ya, energi terbarukan lah intinya. Tapi lebih banyak Indika Energi ini. Nah, selain karena sekarang
harga batu bara lagi melehoy ya, jadi lagi turun. Kemarin terakhir di $135 per ton di Newcastle kalau nggak salah. Nah, ini mempunyai 68 anak usaha. Dia juga menjual bauxite. Kita bisa lihat di newsnya. Indika Energi ini lagi mencari pasar bauxite domestik, karena ekspor bauxite itu mentahnya itu dilarang ya. Untuk pemerintah itu kan udah mulai melarang ekspor mineral kita dalam bentuk mentah. Jadi inginnya Pak Presiden Jokowi kita mengolah dulu baru kita jual gitu. Jadi nggak jualan mentahnya. Jadi Indika ini menjual bauxite juga. Terus anak usahanya juga mengelola pelabuhan. Dia juga mengelola pelabuhan Patimban ya, yang kita tahu di Subang itu pelabuhan yang lumayan besar. Mengelola pelabuhan juga kontraktor batu bara ya. Yang saya sayangkan sebenarnya di Indika Energi itu dia menjual Petrosi yang seperti yang kita tahu itu kemarin membagikan dividen 1.000 lebih ya, hampir 1.100, dan dia mempunyai kontrak tahun ini Petrosi ini kalau nggak salah 28,4 triliun tahun ini dia punya kontrak. Tapi karena komitmen dari Indika Energi ini ingin beralih ya ke energi terbarukan, dia punya target 50% pendapatan dari non batu bara. Jadi mungkin yang beliau atasan Indika Energi ini lebih tahu lah untuk prospeknya ke depannya. Tapi Indika Energi ini juga dia masih mempunyai anak usaha kontraktor batu bara, logistik juga, mempunyai kendaraan listrik merek Alfa ya. Dia kerjasama sama lupa saya PT kerjasama ya 50-50 dengan perusahaan luar negeri. Terus Indika Energi ini pun juga masuk di bisnis minyak dan gas. Kita bisa lihat dari anak usahanya nanti. Dia juga tambang emas di PT Awak Mas. Terus juga anak usahanya listrik tenaga surya di PT 4 Mitra Indika. Terus juga Indika Energi udah mulai masuk industri kesehatan, PT Indika Medika Nusantara. Terus juga ada propertinya juga, penanaman 700 hektar, target 7.500 hektar, mempunyai 46% di PT Aromatik, perusahaan eksportir minyak atsiri terbesar keempat di Indonesia. Nah, di profil, nah ini kita lihat di langsung aja paling bawah. Jasa konsultan. Nah, ini pengusahaan hutan. Jadi mulai Indika Energi ini kalau dari investasinya waktu alokasi CAPEX-nya itu banyak juga di produk-produk perhutani untuk energi. Ini kayaknya belum update juga ya, karena di sini masih ada Petrosi juga, ada MBSS juga, belum terlalu update. Nah, Indika Energi ini menarik ya menurut saya. Dia dengan laba 10 triliun, kita lihat di finansialnya ini anual. Nah, dengan market cap 10 triliun tapi dia punya cash 1,2 miliar dolar. Berarti 1,2 miliar itu kan 1 miliar 15 triliun ditambah
300 miliar, berarti kan dia punya cash 1,8 triliun. Dengan market cap 10 triliun dia punya cash 1,8 triliun. Dan menurut saya harga di bawah 2000 ini masih sangat menarik ya. Disclaimer on, tapi menurut saya, tapi maksudnya tetap diversifikasi ya, tapi harga Indika Energi di bawah 2000 ini masih sangat menarik. Nah, ini kita lihat chatnya di 5 tahun, di 1 tahun. Harga terendahnya kemarin 1700, udah mulai naik. Nah, kita lihat jumlah pemegang sahamnya berkurang apa. Nah, jumlah pemegang sahamnya malah naik ya. Jadi anehnya, sebenarnya bisa disebut aneh ya. Ketika harga turun, jumlah pemegang saham malah naik. Ketika harga naik, jumlah pemegang saham malah sedikit. Artinya ketika harga saham naik, ada bandar yang akumulasi sehingga pemegang sahamnya jadi sedikit. Ketika harga turun, banyak retail nampung barang sehingga jumlah pemegang sahamnya jadi banyak ya, jadi bertambah. Kita lihat hutang Indika Energi apakah masih sehat atau tidak. Kita lihat di Stockbit. Lama juga saya nggak bikin tutorial video persahaman, baru bikin lagi nih. Mudah-mudahan menambah sedikit wawasan tentang kita berinvestasi. Nah, kuartal 1 labanya 883 miliar. Wah, kemarin kan labanya tembus 7 triliun ya 2022, padahal market capnya 10 triliun. Dia punya perusahaan nilai 10 triliun, laba 7 triliun dengan cash tadi berapa, 18 triliun. Ini menurut saya sangat-sangat murah ya. Tapi tetap harga saham nggak bisa lihat fundamental, tetap ada market maker yang menggerakkan. Jadi untuk aliran fundamental ini sebenarnya kesempatan bagus buat mengoleksi Indika Energi. Nah, kita pas up di atas 2000 kita bisa TP atau mungkin hold, itu terserah. PBP-nya 2,83 ya, PI-nya 2,8, PI-nya lagi rendah ya 0,54. IPS-nya 1300 kemarin, mungkin ini yang tahun kemarin. Teman-teman bisa koreksi ya bila saya ada kesalahan penjelasan, bisa koreksi di komen. Nah, current rasionya 1,6, quick rasionya 1,6, ini masih sangat sehat ya. Mau saya current rasio dan quick rasio di atas 1 itu sangat sehat. Kalau di bawah 1 itu artinya cashnya untuk membayar hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya itu kurang siap, sehingga dia biasanya membutuhkan pembiayaan bank atau misalkan suku atau mengeluarkan surat hutang. ROE-nya 36%, dividennya 208 kemarin ya. Payout-nya cuma 30% dan kita menerima 10% di harga sekarang ya. Artinya 70% ditahan sebagai laba, ditahan buat ekspansi lagi, karena Indika Energi ini lagi mengembangkan, lagi gencar-gencarnya ekspansi juga. Nah, ini kasnya 18,4 triliun yang seperti yang saya bilang tadi. Total aset 54 triliun, liabilities 34. Nah, hutang jangka pendeknya cuma 1,6 triliun ya.
Untuk jadi hutang jangka pendek itu hutang yang harus dibayar tahun ini. Nah, long termnya 14,3 triliun. Total hutang 15,9 triliun. Tapi yang membuat kita tenang sebagai investor, kalau dia punya cash di atas hutangnya itu kita ibaratnya emplong lah ya, karena dia ada buat dana buat bayar hutangnya. Apalagi dengan profit yang tebal ya, hampir 70% ya kemarin tahun 2022. Total ekuitasnya hampir sama dengan cashnya 18,6 triliun. Nah, kesini tentang harga. Oke. Apalagi yang kurang ya? Profil. Nah, newsnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini news, menurut saya kita membaca news, kalau kita memegang saham kita juga harus membaca ya paling enggak news di RTI ini sampai bawah. Jadi kita tahu nih Indika ini bergerak maksudnya lagi melakukan ekspansi apa atau lagi fokus ke bisnis apa, untuk memperkuat keyakinan kita menghold sahamnya. Dan seperti kita tahu, Palo Kenghong dulu koleksi saham Indika Energi di harga 100-an lah, 100-200, dan dia take profit di harga kalau nggak salah itu di harga 3.000 apa 4.000 ya, luar biasa, di 4.000 kalau nggak salah. Luar biasa itu, dia cuan 40 kali lipat ya, 4.000%. Dan kemarin pun saya kan mulai investasi saham itu di akhir 2017, dan dulu kan ilmunya itu belum terlalu ini. Saya melihat sendiri Indika Energi ini pas corona itu turun ke 390 ini. Cuma ya kita kan nggak tahu peluangnya. Kalau tahu begitu, kalau tahu mau naik, kita juga 80% porto kita dorong ke sini. Mana tahu dia mau ke 3.000. Kalau tahu kan udah kenaikannya udah 9 kali lipat, belum ditambah dividen. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya tentang Indika Energi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali lebih dalam, bisa teman-teman bisa download laporan keuangannya, berita-beritanya, untuk tambah meyakinkan untuk mengoleksi saham Indika Energi ini. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua bisa cuan konsisten di persahaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.